bertahan pelan-pelan, kemudian dipertahankan lama. Ada juga yang begitu exposure dia tidak langsung terjadi respon, kemudian delay sampai beberapa waktu tertentu, hingga kemudian muncul setelah 6-12 jam tanda-tanda peradangan itu muncul. Nah, itu semua melibatkan area pembuluh darah yang berbeda-beda. Tetapi semuanya yang terlibat di dalam proses kebocoran plasma maupun nanti yang kita bicarakan adalah keluarnya sel-sel radang itu terjadi pada area mikrosirkulasi. Jadi mikrosirkulasi itu dimulai dari arteriol, arteriol prekapiler, kapiler, venul postkapiler, dan venul. Jadi bagian-bagian itu. Hari ini kita melanjutkan setelah keluarnya plasma yang darah, dari plasma darah yang di area yang mengalami jejas atau transudasi, yang tujuannya adalah satu dia membawa material plasma ke area penyebab tersebut adalah untuk satu melakukan dilusi pengenceran area. Setelah itu eh, bersamaan dengan itu kurang lebih setelah kemudian plasma darah itu banyak dikeluarkan pada area yang mengalami jejas, di situ terjadi stagnasi aliran akibat meningkatnya konsentrasi sel-sel darah merah. Ya, jadi seperti saya gambarkan kemarin, sel darah merah itu menjadi padat di area itu, konsentrasinya meningkat karena cairannya banyak dikeluarkan. Nah, itu kemudian menjadi kejadian awal yang penting stagnasi aliran itu untuk memungkinkan terjadinya keluarnya sel darah putih dari pembuluh darah ke ruang interstisial atau menuju ke jaringan. Nah, itu ya. Jadi ini ada event seluler yang kemarin event plasma atau humoral. Jadi yang kemudian kita akan belajar ini tentang ekstravasasi leukosit dan nanti berlanjut pada fagositosis. Jadi ekstravasasi dari sel darah putih dan peristiwa-peristiwa fagositosis. Bagaimana sel darah putih itu bisa keluar dari sistem pembuluh darah kita dan bergerak menuju ke area jejas atau sumber masalah, yaitu kita akan pelajari. Jadi bagian yang paling kritis yang penting di dalam proses inflamasi adalah to deliver leukocyte, jadi mengantarkan leukosit ke area injury, serta mengaktifkan leukosit untuk menjadi dari posisi normalnya di dalam sistem pertahanan tubuh. Jadi leukosit itu, Anda tahu ya, sel darah putih itu kalau diklasifikasi kemarin sudah belajar histologi ya. Di situ ada apa namanya apa PMN polimorfonuklear dan mononuklear. PMN dibagi neutrofil, eosinofil, basofil berdasarkan granulnya. Kemudian yang mononuklear dibagi menjadi limfosit dan monosit. Ya, nanti kita bicara lagi tentang makrofag itu apa setelah monosit. Di mana apa keberadaan sel-sel darah putih di area jejas itu sangat diperlukan, terutama nanti dia diharapkan dapat mencerna menggas offending agents, jadi eh, agen-agen penyebab sakit tadi, baik itu toksinnya, baik itu agennya secara langsung, bisa juga apa sumber-sumber yang lain. Jadi leukosit di sana datang hadir untuk memfagositir, ya. Jadi membunuh itu ya. Dan kemudian yang lain setelah dia melakukan aktivitas dalam rangka menghilangkan faktor penyebab atau agen-agen penyebab tadi, nanti dia juga menghasilkan limbah. Dia berupa sel-sel yang mati karena aktivitas leukosit itu pada dasarnya dalam rangka membunuh sumber penyakit itu dia juga akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Ya, jadi misalnya jaringan epitel, fibroblast, sel-sel yang terdampak itu bisa dia juga akan eh, eh, tercerna juga akibat aktivitas sel-sel leukosit. Nanti secara luas tidak hanya leukosit ya yang melakukan itu ada sel-sel peradangan yang lain yang terlibat di dalam proses peradangan. Itulah harga yang harus dibayar, the price that is paid untuk proses pertahanan itu, di mana jaringan yang rusak itu bisa jadi kemudian memperpanjang proses inflamasi memang. Ya itu ini ironik ya. Di satu sisi tujuan kehadiran sel leukosit di area peradangan adalah untuk menghilangkan faktor penyebab dengan cara mencernanya dengan berbagai mekanisme ya enzimatik, tetapi
kemudian ada side effect kurang lebih begitu ya, di mana pada peristiwa itu dia juga mengakibatkan kerusakan jaringan. Dan oleh karenanya kita kemarin sudah bahas kenapa ketika kita mengetahui mekanisme inflamasi itu kemudian ada secara di klinis kita tahu ada obat antiinflamasi. Jadi beberapa obat antiinflamasi itu tujuannya memang mencegah aktivitas proses jadi proses ya bukan hanya aktivitas sel leukositnya tapi aktivitas inflamasi itu sendiri berjalan apa namanya itu melebihi kebutuhannya. Jadi maka ada obat anti-inflamasi. Jadi ini yang penting. Jadi kemudian sekarang kita urutan kejadian perjalanan sel dari pembuluh darah lumen, pembuluh darah ke ruang interstisial. Itu seperti apa yang kita kenal sebagai ekstravasasi. Jadi ekstravasasi itu peristiwa keluarnya sel darah putih tadi. Dan itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ketika sel leukosit itu masih berada di dalam lumen pembuluh darah, maka terjadi beberapa peristiwa ya setelah stagnasi aliran tadi, di mana cairan plasmanya sudah mulai berkurang, stagnasi aliran itu macet, gampang nama bisa kita kategorikan apa namanya traffic jam akibat berkurangnya cairan. Dengan pergerakan yang lambat itu, maka dalam bulan pertama akan terjadi marginasi atau menepinya sel-sel darah putih ke dinding, kemudian rolling, dan adhesion. Dalam keadaan normal, sel-sel endotel kita dalam keadaan normal ya, endotel adalah sel epitel yang melapisi bagian paling dalam dari sistem vaskuler kita, sistem sirkulasi secara umum, baik itu limfe, kapiler, arteriol, dan seluruh venul dan seluruh kaliber pembuluh darah yang lain. Ya, itu memiliki lapisan sel epitel pipih yang sangat tipis yang disebut endotel, sel endotel ya. Secara normal sel-sel endotel dari pembuluh darah itu tidak apa ya, punya fungsi antara lain mencegah, justru mencegah terjadinya perlekatan sel-sel darah putih ke dindingnya, normalnya. Ya, kemudian di dalam peristiwa inflamasi, sel-sel endotel itu telah teraktivasi oleh berbagai mediator inflamasi sehingga memungkinkan sel leukosit itu untuk nempel sebagai langkah awal, sebagai prelude untuk dia keluar dari pembuluh darah. Oke ya, jadi normalnya endotel itu nggak boleh mengizinkan sel darah putih itu untuk sekedar nempel itu nggak boleh. Dia memiliki berbagai mediator, senyawa-senyawa aktif, bioaktif yang apa namanya memungkinkan atau mencegah keluarnya sel-sel leukosit dari pembuluh darah. Tahap yang kedua adalah tahap transmigration. Jadi itu tahapan di mana sel darah putih mulai menembus dinding, tahap menembus dinding pembuluh darah atau yang dikenal sebagai diapedesis. Jadi jangan bingung, ada istilah ekstravasasi, ada istilah diapedesis. Peristiwa 1, 2, 3 secara keseluruhan disebut extravasation proses. Tetapi khusus untuk tahapan di mana sel darah putih itu menembus dinding pembuluh darah itu disebut diapedesis. Jadi diapedesis itu nanti jangan dibayangin ya bahwa darah putih kita yang strukturnya seperti bola. Jadi kalau Anda membuat sediaan hapusan kan ingat ya, oh kalau eritrosit itu bentuknya apa namanya seperti cakram, seperti donat gitu ya, berbentuk seperti itu dengan cekungan di tengah pada dua sisinya. Kalau sel leukosit umumnya lingkaran, nah lingkaran itu dalam 3 dimensi kan berupa bola-bola gitu ya, bola. Nah, ini diabetes itu dan kita tahu bahwa sel darah itu dia lentur ya, bukan kaku begitu. Sehingga kalau ada celah sedikit saja dengan tenaga dari aktivitas mediator inflamasi, dia bisa kemudian menyesuaikan untuk menembus ruang sempit itu dengan cara apa ya, eh, menembus di antaranya dengan merubah strukturnya ya. Strukturnya itu jadi mengikuti celah yang dilewatin itu. Jadi ya seperti balon udara yang Anda isi air gitulah ya.
balon udara Anda isi air, gitu ya. Jadi dia fleksibel strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Tahapan di mana sel leukosit itu kemudian bergerak. Kita tahu bahwa sel-sel darah putih kita itu tidak memiliki struktur yang memungkinkan dia bergerak secara aktif seperti flagela begitu, tidak ya. Tapi dia bergerak nanti berdasarkan aktivitas dari jaringan di sekitarnya dengan mengeluarkan berbagai chemoattractant mediator, kemotaktik. Ya, jadi ada senyawa-senyawa kimia yang kemudian membuat dia tergerak pelan-pelan ya, pada aktivitas kerangka sel di ruang intersisial. Oke, ini kira-kira gambarannya sekali lagi ini paru-paru, ini ada wilayah sekitar arterial, tahapan di mana setelah terjadi eh, transudasi keluarnya plasma, sel-sel darah putih itu menjadi konsentrasinya meningkat dan itu memungkinkan dengan dikeluarkannya berbagai mediator apa namanya peradangan sel-sel darah putih di sini sebagian besar adalah neutrofil itu di awalnya bergerombol dan menutup area di mana dia akan keluar ya itu pavementing jadi kayak apa ya kayak melapisi area-area itu dulu pavementing ya jadi kemudian dari bukan melapisi bergerombol di area tadi pavementing ya kemudian dia mulai menepi margination jadi dia bergerak ke tepi ya nanti sekali lagi bahwa sel-sel ini tidak memiliki kemampuan untuk secara otonomik bergerak, tetapi dengan mediator apa, peradangan dengan kemoattract tertentu. Jadi menepi sel darah putih itu setelahnya dia kemudian bergerak rolling itu nanti eh, ada apa namanya mencari posisi di mana interendothelial junction itu terbuka dan mencari posisi di mana area dari basal membran pembuluh darah itu yang sudah terobek. Jadi tidak semua area, jadi beberapa area itu dia mulai rapuh dan apa namanya terbuka. Disitulah ketika dia menempel pada posisi yang jauh dia perlu bergerak, rolling. Jadi Nana, oke dia selain tadi itu marginasi dan mulai em, rolling, kemudian sampai pada akhirnya dia bisa menembus seperti ini ya. Jadi tidak ada foto natural yang kita dapatkan ketika terjadi diabetes. Nah ini adalah rangkaian peristiwa yang baik mekanik maupun chemical pergerakan leukosit. Dalam hal ini contohnya adalah neutrofil. Nanti ada sedikit perbedaan ketika yang bergerak itu jenis sel radang yang lain. Tapi untuk saat ini Anda cukup belajar yang neutrofil, sel darah apa namanya leukosit yang punya peran penting pada peristiwa inflamasi akut. Ingat ya, yang akut itu yang punya peran dominan sel adalah leukosit dan nanti ada yang kedua adalah makrofag. Jadi kalau bisa dikatakan apa neutrofil, sorry, neutrofil adalah ciri adanya terjadinya peradangan akut. Ya, ditandai dengan inti yang berlobulasi, maka disebut polimorfonuklear cell dengan granul yang azurofilik. Granul azurofilik itu yang dia tidak menyerap warna, biar bening begitu aja, sehingga kita bisa melihat struktur lobulasi dari inti selnya. Oke, dengan reseptor dan apa namanya itu eh, bagian reseptor dari pembuluh darah serta protein yang dimiliki protein permukaan sel yang dimiliki oleh leukosit, maka terjadilah peristiwa-peristiwa tadi mulai dari marginasi. Jadi ketika marginasi dia menempel, itu ada peran satu eh, protein yang disebut P dan E selektin. Ya, P dan E selektin ini kemudian apa memungkinkan sel darah itu untuk nempel di dinding endotel. Kemudian ada aktivitas integrin yang memungkinkan sel itu untuk kemudian bergerak. Bergerak integrin itu letaknya ada di berbagai permukaan di endotel sehingga dia bisa lepas tempel sehingga kita sebut sebagai rolling tadi, dia bergerak. Nah, kemudian pada tahap terakhir, sebelum dia keluar dari lumen pembuluh darah ke ruang interstisial, ada protein lain disebut sebagai PKM1 atau CD31, klaster diferensial 31. Ini juga satu-satunya protein yang punya peran untuk bisa
mendorong leukosit menembus melalui endotel dan basal membran di bawah ini ya, membran base yang sudah ruptur untuk kemudian melalui celah sempit itu dengan posisi sedikit merubah strukturnya, dia akan bisa keluar. Ini peristiwa diabetesis. Baik, ini belum selesai. Setelah kemudian dia berada di luar pembuluh darah, ini secara singkat ya. Kemudian melalui berbagai chemoattractant mediator, jadi bahan-bahan kemotaksis, dia akan bisa bergerak mendekati area kausa penyebab peradangan tersebut. Dan aktivitas yang lain misalnya, kemudian setelah sel-sel radang itu berada di luar, dia akan bergerak aktif mendekati senyawa-senyawa tersebut untuk melakukan fagositir. PMN juga seperti makrofag ya, itu bisa melakukan fagositir. Di sini di gambar ilustrasi ini ada dua sel radang yang aktif terlibat pada inflamasi akut, yaitu neutrofil dan makrofag. Jadi kalau makrofag itu dia tidak bergerak dari dia memang sudah di saat jadi berarti dia keluar. Awalnya originalnya adalah berasal dari monosit, kemudian dia akan untuk tidak semua monosit berada dalam sirkulasi, tetapi sebagian menembus keluar di pembuluh darah. Baik ada pun tidak ada inflamasi, dia berada di sana. Yang ini disebut sebagai scavenging cell ya. Jadi monosit setelah keluar dari pembuluh darah itu kita sebut sebagai makrofag. Ya, makrofag ini memang nanti siap-siap dia. Jadi kalau misalnya ada agent yang masuk, kemudian dia bisa bergerak lebih dulu dengan mengeluarkan misalnya ini dalam siklus ini atas respon dia terhadap agent, dia mengeluarkan berbagai sitokain, pipa interleukin 1, di mana itu selanjutnya dia mengaktifasi endotel ini saling terkait. Jadi aktivitas di luar pembuluh darah dan di dalam pembuluh darah saling terkait ya. Jadi ada sinyal-sinyal, ada microbe agent itu sistem yang kompleks ini dia bekerja secara sinergis. Ya, nanti Anda bisa baca posisi perubahan berbagai mediator dan peranannya pada peristiwa diabetes atau uh, ekstravasasi ini. Oke ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti detail-detailnya Anda lihat. Jadi perlekatan dan keluarnya ya. Jadi ini disebut secara lebih detail lagi pada peristiwa peran itu melibatkan reseptor adesin yang kita tadi sudah sebut ada selektin, integrin, kemudian PCAM yang itu kemudian juga ditambah di sini ada immunoglobulin superfamily, mucin-like glycoprotein itu berbagai senyawanya. Pada tabel ini secara singkat Anda bisa lihat selektin itu terutama ada E, L dan P selektin atau nama lainnya adalah klaster diferensial. Dia itu siapa yang mengeluarkan, yang memproduksi, dan apa peranannya. Ya, itu bisa dikeluarkan oleh neutrofil, limfosit, platelet. Kemudian fungsinya adalah dia membuat sel radang itu menepi dan bergerak. Dan seterusnya. Integrin dia fungsinya untuk pigmenting dan uh, mengumpul dulu dan nempel di dinding, itu integrin. Kemudian migrasi diperankan oleh golongan keluarga dari imunoglobulin, yaitu PCAM. Platelet endothelial cell adhesion molecule atau dia migrasi jadi diabetes dan seterusnya. Ini tabel-tabel dan tadi adalah peristiwa apa namanya ekstravasasi untuk sel darah yang terkhususnya neutrofil ya. Nanti ada peristiwa lain bagaimana kalau limfosit, monosit itu pada hal yang lebih detail dia dan lainnya. Kemudian chemical mediator inflamasi ini kita sekarang masuk senyawa-senyawa kimia yang memfasilitasi proses inflamasi itu ya, yang tadi banyak tadi integrin dan seterusnya. Itu sebenarnya secara garis besar kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi semua mediator yang berasal yang sudah ada di plasma, yang ada di plasma maupun yang di sel ya. Misalnya ada komplement, kinin, dan seterusnya. Jadi berbagai macam itu. Kemudian ada yang berasal dari sel. Yang plasma ini tentunya Anda tahu ya komplement protein kinin ini dia biasanya dibuat di liver. Kemudian mediator inflamasi yang berasal dari sel
Ya, itu contohnya ada nanti ada histamin yang kita belum sebut tadi. Dalam granul ada prostaglandin, sitokain yang beragam. Jadi yang pertama dia mediator yang berasal baik plasma maupun dari sel. Itu masih beragam seperti itu. Kemudian mediator-mediator bisa dikelompokkan yang aktif pada spesifik reseptor atau target reseptor ya. Mediator itu hanya spesifik dia bergerak pada itu misalnya lisosomal proteasis. Jadi dia memang khusus menghancurkan lisosom, kemudian ROS dan RNS. Kemudian mediator yang dapat menstimulasi aktivitas dari mediator yang lain pada target sel. Itu ya, itu nanti ada dua jenis itu ya. Jadi dia mempengaruhi target sel dan sel itu kemudian mengaktifkan dirinya untuk menghasilkan senyawa yang baik itu berlawanan maupun sejalan sinergik atau antagoniknya. Ya sama seperti kerja hormon. Itu berbagai tadi ya. Kemudian berdasarkan waktu kerja mediatornya, jadi mediator peradangan itu ada yang bekerja cepat setelah terjadi apa apa namanya peradangan, ada yang kemudian lambat dan dipertahankan lama. Dari semua bahan mediator tadi, histamin dan serotonin pada peristiwa inflamasi akut itu sangatlah krusial penting, sangat krusial perannya. Histamin dan serotonin merupakan mediator paling awal dirilis selama proses peradangan akut, ya. Histamin dan eh, nanti kita mengenal histamin itu apa ya, nanti bisa didalami. Jadi histamin itu adalah senyawa yang tadi dikatakan dia punya peran terutama di awal proses peradangan karena dia mengakibatkan pembuluh, kemudian dia terlibat juga di dalam apa namanya itu transudasi gitu ya. Apa itu histamin? Histamin ini adalah senyawa yang senyawa amin yang dihasilkan oleh ya sel yang kita kenal sebagai sel mast atau mast cell. Jadi mast cell itu dia letaknya ada di luar pembuluh darah, di jaringan ikat longgar di sekitar pembuluh darah atau pembuluh saraf, ya. Dia ada di sana. Dan dialah sel mast inilah yang pertama kali merespon ketika ada agent yang kemudian masuk dan menginduksi peristiwa peradangan. Gitu ya. Jadi apa saja yang bisa menginduksi histamin, apa histamin dari mast cell atau mast cell itu aktif dan mengeluarkan histamin dari dalamnya, itu misalnya ketika terjadi cedera akibat trauma, kepanasan, kedinginan, ada respon imun, ada kemudian anafilaksis shock ya akibat aktivitas C3A dan C5A itu satu komplement. Jadi Anda pernah tahu nggak ya kata ketika ada orang diinjeksi oleh antibiotik tertentu, kemudian ternyata dia apa namanya terjadi peristiwa apa alergi ya kita menyebutnya alergi gitu shock ya, itu yang disebut anafilaktik shock. Jadi anafilaktik shock itu adalah peristiwa ketika seseorang dipapar oleh senyawa walaupun itu tujuan awal untuk pengobatan misalnya antibiotik A ternyata Anda tidak tahan Anda alergi ya ketika dokternya tidak confirm dan Anda juga nggak tahu apakah alergi atau tidak ketika itu diinjeksikan dia akan mengaktifkan apa namanya mast cell melalui aktivitas C3A dan C5A untuk kemudian mast cell mengeluarkan berbagai mengeluarkan sejumlah histamin. Jadi dari dalam selnya, dari granul-granul dikeluarkan. Apa yang terjadi? Yaitu tadi dia akan meningkat jumlahnya pada waktu yang singkat, dia mengakibatkan vasodilatasi pada pembuluh-pembuluh darah kecil, ya, tetapi pada pembuluh darah yang gede dia justru vasokonstriksi, dan itu mengakibatkan gangguan sirkulasi yang masif, signifikan, dan kalau tidak ditangani itu bisa mengakibatkan kematian dalam hitungan jam, ya menit sampai jam. Jadi pada orang yang mengalami anafilaksis, ya akibat aktivitas histamin itu nanti suhu tubuhnya dia rendah, hipotermia, terus detak jantungnya juga pulsus tekanan juga menurun dan seterusnya. Terjadi kehilangan kesadaran.
yaitu akibat histamin yang terinduksi oleh aktivitas bahan-bahan yang toksin yang disebut anafilaktik toksin ya, yang tadi C3A dan C5A. Ya, itu untuk diketahui ya. Ini bahaya histamin ini di satu sisi dibutuhkan, tetapi kalau dia keluar di luar peristiwa-peristiwa yang normal itu sangat berbahaya karena dapat memicu anafilaktik shock. Dan dokter itu kalau kamu praktisi, seorang dokter itu disebut malpraktek kalau suatu hari dia tidak bisa menangani peristiwa anafilaktik ini. Jadi anafilaktik ini tiba-tiba pasien itu jatuh, tidak sadar, hipotermi, pulsus lemah, dan seterusnya terjadi takikardi. Nah, itu karena meningkatnya histamin saat itu, ya. Padahal histamin tadi juga dibutuhkan untuk peradangan, tetapi terukur. Kalau yang dia di banyak dia bahaya. Oke ya. Ini mast cell granulnya biasanya agak kemerahan, nanti Anda lihat dia bentuknya mirip dengan itu. Kemudian serotonin itu kurang kurang lebih juga vasoaktif mediator, tapi dia dihasilkan oleh platelet dan enterochromaffin cell. Dan untuk di golongan rodensia itu juga ada pada mast cell. Oke, ini ada gambar ilustrasi yang juga Anda perlu pahami berbagai mediator yang terlibat di dalam peristiwa peradangan akut yang kemudian sel yang menghasilkannya. Jadi ini ada seluler, ada sel, ada nanti ada beberapa jenis sel, dan ada organ terutama liver. Apa yang dihasilkan di liver, apa yang dihasilkan oleh sel, ini tercantum di dalam bagan ini. Jadi contoh yang histamin, serotonin itu sumbernya mast cell, platelet, neutrofil, dan seterusnya. Sementara dari komplement serta faktor bekuan itu hampir yang ada di plasma semua berasal dari liver. Jadi artinya begini, kalau suatu hari terjadi gangguan liver yang lama, kronis, maka mekanisme pertahanan Anda berupa inflamasi juga terganggu gitu ya. Terus baliknya seseorang mengalami gangguan imunodefisiensi, jumlah sel-sel radangnya ini berkurang, maka dia mudah terkena infeksi. Misalnya pada penderita AIDS ya, ketika sel-sel itu tinggi, banyak, tapi kemudian tidak mature, artinya dia tidak berfungsi. Sehingga terkena debu aja dia bisa mengalami peristiwa yang menakutkan bahkan kematian. Jadi menurunnya sistem imuniti pada peristiwa itu. Di sini lebih detail lagi nanti Anda bisa pelajari berbagai mediator inflamasi itu serta kemudian eh, apa namanya dampaknya pada area peradangan. Jadi misalnya contoh ketika kita mengalami peradangan itu kita merasakan sakit. Sakit atau pain itu kenapa? Karena adanya bradikinin. Nah, bradikininnya meningkat. Jadi bradikinin itu asalnya ada dari liver, dia ditingkatkan waktu vaskular dan itu mengakibatkan rasa sakit pada area yang mengalami peradangan yang disebut sebagai dolor ya. Ini contoh bradikinin nomor 2 ini ya. Anda bisa pelajari, oh kenapa kalau mengalami peradangan kemudian merah, oh, kemudian bengkak. Nah ini Anda hari ini sudah bisa mulai jawab. Oke, jadi setelah mengalami peradangan, bagaimana akhir dari peristiwa peradangan akut itu sebenarnya? Jadi peradangan akut, di mana kalau faktor penyebabnya itu ringan, dia bisa mengalami resolusi dalam waktu yang cepat. Artinya seluruh material yang menyebabkan cedera itu dihilangkan melalui mekanisme peradangan akut itu. Dia juga akan mengclearance mediatornya. Mediator tadi nggak boleh tetap tinggi ya, dia juga harus direduce. Kemudian mengganti jaringan yang rusak. Jadi kalau peristiwanya minor, penyebabnya juga ringan, itu kerusakannya juga minor. Dan itu kemudian kembalinya fungsi normal dari organ tersebut. Ini adalah resolusi yang sempurna. Nah, artinya ini sering terjadi juga ketika penyebab atau peristiwa peradangan akutnya itu ringan ya, ringan saja. Jadi ini bisa terjadi resolusi itu resolution
peradangan akut yang berat, maka sel radang atau sel leukosit yang eh, apa namanya yang dikeluarkan dari pembuluh juga akan tinggi. Dan itu sering kemudian mengakibatkan terbentuknya pus atau nanah atau abses. Jadi warna putih yang orang bilang oh sel darah putih ya warna putih memang ya. Kemudian dari situ baru kemudian kalau selesai semua faktor penyebab itu dihilangkan akan terjadi proses penyembuhan. Resolusi pada saat ini biasanya kurang sempurna. Artinya jaringan tidak sepenuhnya berjalan normal, baik struktur maupun fungsinya. Maka di sana biasanya akan ada sedikit fibrosis. Jadi beberapa sel-sel parenkimal normal itu mati, diganti jaringan ikat. Kalau yang resolusi normal, sel parenkimal mati, diganti sel asalnya. Jadi ini nggak bisa lagi sebagian ya. Kemudian bisa juga tanpa pembentukan pus ikut terjadi healing, tetapi juga kerusakan yang terjadi juga ada, itu juga menimbulkan fibrosis. Skenario keempat, peristiwa peradangan akut itu kalau kemudian faktor penyebabnya terus ada, persisten, tambah terus, datang terus, kemudian nggak berhenti berhenti lah, itu mengakibatkan apa namanya peristiwa berubahnya peristiwa peradangan yang akut menjadi peradangan yang dipertahankan lama yang kita kenal sebagai peradangan yang kronis. Nanti ada bedanya ya. Jadi kronis dan akut itu pertama satu bisa dibedakan berdasarkan periodisasinya. Jadi yang akut kemarin didefinisikan peristiwa peradangan yang kurang dari 1 minggu ya, nggak lebih dari 1 minggu tapi kemudian sudah sembuh. Yang kronis nanti ada tahapan subkronis, kronis dan seterusnya ya. Itu kalau dia lebih lama, melebihi 1 minggu. Dan peristiwanya nanti kita bicarakan. Mengapa kok radang itu bisa kemudian dari akut menjadi kronis gitu ya. Inilah kira-kira kemudian skenario bagaimana akhir dari peristiwa peradangan akut tersebut. Oke. Nah, sekarang kita mengenali ada beberapa jenis peradangan akut. Ya, nanti praktikum itu mungkin besok ya. Atau sudah ya, saya lupa. Jadi peradangan akut itu nanti berdasarkan ciri-cirinya secara umum ya. Tadi kalau kalau in general itu selalu ya, adanya aktivitas dari ada dua kejadian penting peradangan akut itu ditandai dengan aktivitas atau yang penting yaitu transudasi dan ekstravasasi ya sebenarnya itu tadi peristiwa sudah panjang. Tapi kemudian variasi dari peristiwa itu sehingga dia masih digolongkan sebagai peradangan yang akut itu nanti ada yang cairan yang keluar itu encer dan banyak. Kemudian ada cairan yang keluar itu kental. Kemudian cairan itu kayak berserabut dan cairan yang keluar itu berbentuk nanah. Yang itu kita kenal sebagai peradangan yang serus, kataral, fibrinus, dan supuratif. Tapi ini semua masuk masuk dalam kategori peradangan akut yang kejadiannya nggak lebih dari 1 minggu dan umumnya tidak mengakibatkan perubahan struktur yang serius. Ya, cuma cirinya dibedakan karena faktor penyebab dan derajat derajat apa namanya itu patogenesitasnya itu sedikit lebih tinggi. Oke. Jadi kalau peradangan serus itu dicirikan dengan keluarnya cairan plasma yang encer dengan berat jenis kurang dari 1,112. Nanti penyebabnya juga beragam ini ya, misalnya karena kena panas sinar matahari, karena alergi pagi-pagi, ada alergi ringan, kemudian bersin-bersin, itu yang keluar nanti adalah ingus atau apa discharge nasal yang encer bersiul radang. Nah, nanti Anda bisa lihat itu. Ada berbagai jenis. Bentuknya ada yang nanti di pernapasan, di kulit, nanti bisa Anda lihat ya. Atau kemerahan, sekedar ada bengkak ringan, yaitu transudat ya, ringan. Kemudian kataral. Nah, ini peradangan kataral itu ketika ciri dari peradangan itu apa namanya disertai dengan terakumulasi cairan yang lengket, gelatinus. Nah, ini sebenarnya kataral itu cairan itu sebenarnya bukan tidak hanya semata-mata berasal dari pembuluh darah. Ya ini agak dibedakan ya, ingat-ingat ya. Pada kataral inflammation itu plasma atau transudasi yang terjadi itu tidak tidak semuanya berasal dari pembuluh darah, bukan plasma yang leakage yang bocor, tetapi akibat aktivitas dari goblet cell, ya goblet.
Jadi this response occur most commonly in tissue abundant goblet cells. Memang sel gobletnya itu meningkat. Misalnya, apa saja struktur jaringan atau organ yang memiliki goblet sel pada epitelialnya? Itu misalnya pada sistem saluran pernapasan. Yang kita tahu di trakea, kemudian sampai pada bronkus ya, itu masih ditemukan eh, sel goblet. Terutama juga sel-sel yang melapisi sinusoid, sinus, area di kapung nasi. Itu umumnya memiliki goblet sel. Dan goblet ini pada peristiwa peradangan itu akan merespon dengan cara memperbanyak diri dan demikian juga mensekresi apa namanya cairan yang lebih banyak pada saat itu. Jadi dicampur plasma dicampur dengan eh, produksi atau musigen dari yang sangat kental dari goblet cell. Ya. Secara mikroskopik kita bisa lihat misalnya di paru-paru ini, di tengah-tengah alveoli ada senyawa homogen yang tercat merah ionofilik. Ya di sini ya. Ya ini peradangan yang kataralis, artinya yang banyak di sini itu cairan yang diproduksi oleh goblet pada saluran pernapasan yang atas, baik di trakea maupun bronkus yang terakumulasi di dalam rongga-rongga atau ruang-ruang alveoli. Ditambah adanya sel apa bukan adanya plasma ya, jadi menyatulah itu. Tetapi pada ini disebut definisinya dikatakan kataral itu karena pada area peradangan di lumen alveolinya itu sel radangnya juga nggak dominan, nggak terlalu banyak. Ya ringan lah ya, ringan ada satu dua sel di lumen ini, tetapi yang kita eosinofilik ini yang sebenarnya tidak lain merupakan sekresi dari goblet cell. Yang mungkin terjadinya peradangan kataralis selain di sistem respirasi itu juga di GI tract, di sistem pencernaan ya. Jadi sistem pencernaan kita itu pada baik di pili dari intestin maupun di kripta liber pun dia banyak sekali sel goblet di sana. Di mana salah satu ciri ketika terjadi paparan atau peradangan, sel goblet itu kemudian merespon dengan cara membelah diri menjadi banyak. Jadi kalau kita lihat sediaan histologi, pada keadaan enteritis radang pada usus itu eh, pada umumnya juga sering ditandai dengan meningkatnya jumlah sel-sel goblet di sana. Dan sel goblet itulah menghasilkan cairan yang kental lengket di lumen GI tract dan bahkan mengakibatkan diare kalau dia terlalu banyak. Dan kalau dilihat nanti secara mikroskopik juga ada akumulasi pus tadi di permukaan villi ya. Ini yang lengket ini di atasnya. Ini Fili, kemudian ada sel radang di sana. Nah, kemudian peradangan yang fibrinus. Nah, kalau fibrinus bedanya dengan serus dengan lateral itu jelas juga. Jadi kalau peradangan fibrinus itu dicirikan dengan keluarnya cairan plasma dengan berat molekul yang tinggi, dengan berat jenis dengan berat molekul dengan protein dengan berat molekul tinggi yang memiliki berat jenis lebih dari 1,02. Jadi artinya albumin contoh ya, albumin itu banyak dan fibrinogen itu sendiri gitu ya. Maka disebut peradangan fibrinus. Kita tahu bahwa di dalam plasma darah kita ada beberapa protein dominan yang jumlahnya cukup banyak. Antara lain adalah albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin. Ya, tiga itu. Dan yang lain banyak yang selain itu juga ada ratusan ya jenis protein yang ada di dalam plasma darah kita. Tapi yang dominan yang menentukan viskositas itu ya tiga itu. Ya berat molekulnya besar-besar itu dan jumlahnya agak banyak. Sekali lagi albumin, fibrinogen dan eh, apa namanya antibodi imunoglobulin. Nah ini kalau kemudian inflamasinya itu mengakibatkan protein ini yang leakage yang bocor, maka fibrinogen itu ketika dia kemudian bocor ke ruang di luar pembuluh darah, dia akan merubah strukturnya akan berubah menjadi semacam serat-serat benang atau benang-benang fibrin yang disebut sebagai fibrin. Jadi Anda akan melihat struktur yang berbentuk. Kalau yang protein amor, protein itu bentuknya cairan sehingga tidak berbentuk amor. Yang kemudian berubah dari fibrinogen dalam bentuk struktur cairan menjadi fibrin yang kemudian dikenal sebagai benang fibrin. Nah, itu kemudian muncul lengket di permukaan sel. Tentunya
kapan kemudian peristiwa inflamasi itu mengakibatkan yang keluar hanya transudat, kapan eksudat, kapan yang aktif itu kemudian goblet selnya. Nah, itu tentu dibedakan berdasarkan agen penyebab ya, beragam. Termasuk kemudian peradangan yang disebabkan oleh Mannheim hemolytica dan beberapa jenis virus tertentu infectious bovine legionnaires itu memicu peradangan yang spesifik yang kita kenal dengan fibrinus tadi, pneumonia fibrinosa. Dia mengakibatkan membran cairan membran seperti benang atau kain itu menutupi permukaan paru-paru dan pleura. Yang coba kita lihat ini paru-paru yang ini kalau peradangan yang tadi jenis